Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'al ummati sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati pada para alim ulama, pada para kiai, pada para sesepuh, para guru-guru yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah. Pada hari pertama bulan Ramadan ini kita bisa berkesempatan untuk sama-sama mengkaji tentang makna dan tafsir daripada huruf hijaiyah. Bahwasanya selama ini kita telah memahami bersama huruf hijaiyah adalah suatu huruf yang sangat istimewa, sehingga Allah menjadikan wahyu Quran diturunkan dalam bentuk huruf hijaiyah. Tentu ada suatu keistimewaan di dalamnya. Bahkan di dalam ayat-ayat tertentu Allah menggunakan huruf-huruf hijaiyah sebagai simbol ayat-ayatnya. Maka dari itu, dengan izin Allah, kita semua dipahamkan bahwasanya di antara ilmu-ilmu Allah banyak juga yang ditamsilkan di dalam keberadaan huruf hijaiyah tersebut. Bahkan di dalam Quran, Allah menggunakan satu huruf sebagai satu ayat di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, ayat Shad dan juga ayat Nun menjadi suatu simbol ada apa sebenarnya Allah menggunakan huruf-huruf tersebut untuk menjelaskan rahasia ilmunya. Namun bagi kita yang mau berpikir tajam, mau berpikir secara kritis, berpikir secara sistematis, insya Allah dengan ridha Allah akan dimudahkan untuk memahami ada apa sebenarnya di balik rahasia-rahasia huruf itu, seiring dengan ridha Allah untuk menguatkan keyakinan jiwa kita akan kebesaran dari Allah dan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya juga berujung kepada niat kita untuk menguatkan kebenaran daripada Al-Quran tersebut dengan adanya huruf hijaiyah. Mungkin kita semua banyak bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan ayat Alif Lam Mim? Apakah selama ini tidak ada maknanya? Mungkin bagi orang-orang yang tidak mau berpikir akan mengatakan bahwasanya huruf Alif Lam Mim tidak ada maknanya, hanya Allah yang tahu. Sehingga mereka tidak berani untuk mengambil suatu pemikiran ada apa sebenarnya di balik rahasia huruf itu. Allah juga memberitahukan bahwasanya Allah akan memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada orang-orang yang berpikir dengan niat untuk menguatkan keyakinan dan keimanannya. Namun seiring dengan adanya huruf hijaiyah, keluarnya huruf hijaiyah tafsir ini tidak ada niatan untuk menguak rahasia daripada huruf-huruf yang ada dalam ayat Al-Quran. Hadirnya tafsir hijaiyah ini adalah merupakan suatu simbol, suatu bentuk kiasan bagaimana untuk menjelaskan sebuah ilmu melalui kias daripada huruf hijaiyah. Dulu sebelum kita menyampaikan pemahaman ilmu tauhid atau ilmu ma'rifat atau ilmu tarekat, kita banyak menggunakan kias-kias atau simbol dengan menggunakan alam semesta, dengan menggunakan cahaya-cahaya perbintangan ataupun cahaya bulan, dengan cahaya matahari. Mungkin juga menggunakan kias-kias merupakan sebuah contoh adalah buah-buahan dari biji menjadi sebuah tanaman dan berakar, lalu menjadikan sebuah daun, lalu jadilah sebuah pohon yang berdaun lebat, kemudian menimbulkan suatu bunga, sehingga menimbulkan suatu pohon yang berbuah penuh rasa dan ada yang tidak ada rasa. Ada buah yang pahit dan manis, lalu menghasilkan sebuah biji. Dengan alam itu kita bisa mengambil suatu
kiasan tentang bagaimana untuk menjelaskan ilmu tentang ilmu syariat, ilmu torekot, ilmu hakikat, dan ilmu makrifat. Bahkan ada satu ilmu yang sering sekali dilupakan, yaitu tentang ilmu perjalanan menuju insan kamil khalifatullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah memahamkan kepada kita semua bagaimana huruf alif kita maknai dengan keadaan diri Nabi Adam. Karena di dalam perjalanan hijaiyah alif Bani Adam, kita mengambil suatu makna bahwasanya perjalanan alif sampai lam menuju mim merupakan suatu simbol makna tentang perjalanan. Sehingga kita jika ingin mengetahui ada apa di balik alif lam mim adalah suatu menunjukkan tentang suatu perjalanan yang diawali dari alif menuju lam menuju mim. Sehingga jika kita mengambil suatu contoh sebuah makna alif adalah sebagai Adam, dengan merujuk kedudukan Adam sebagai insan kamil yang disempurnakan Allah segala sifat-sifatnya untuk ditugaskan menjadi khalifatullah fil ardi, untuk dijadikan Allah sebagai khalifah di buminya dengan dibekali sifat-sifat yang sempurna daripada sifat Allah yang ditajalikan kepada Nabi Adam. Maka kenapa kita mengambil makna Adam sebagai awal untuk memahami alif? Kita sama-sama mengetahui bahwasanya sifat daripada huruf alif itu adalah angka 1, bersifat tunggal, bersifat tegak, dan juga bersifat berdiri sendiri. Dan satu sifat alif yang tidak bisa kita pungkiri, alif bersifat ahad. Alif bersifat 1, tidak ada duanya selain alif. Jika kita memahami sifat alif ini sebagai sifat ahad, lalu kita mengambil makna tafsir alif sebagai jagat kecil, tentunya sebagai jagat diri Nabi Adam alaihissalam, maka kita harus tahu apakah ada sifat alif ahad di dalam diri Nabi Adam. Jawabannya iya, ada. Karena apa? Sifat Nabi Adam sebagai sifat ahad, sebagai sifat 1 di antara satu-satunya manusia yang pertama diciptakan Allah dalam bentuk kesempurnaan. Sehingga sebelum adanya Nabi Adam tidak ada manusia yang lain, dan baru sesudahnya Nabi Adam ada manusia yang bernama Ibu Hawa. Maka kesimpulannya, keberadaan Nabi Adam yang awal, yang satu-satunya manusia, menjadi sifat ahadnya Nabi Adam di antara berbagai macam jenis manusia yang ada. Tentu tidak ada selain Nabi Adam itu sendiri sebagai awal diciptakannya seorang manusia, sehingga bersifat 1. Maka dari itu, ketika kita memahami sifat alif yang ahad, lalu kita ambil kesimpulan bahwa Nabi Adam bersifat 1, maka alif dalam hal ini kita maknai sebagai alif Adam, sebagai insan kamil yang disempurnakan oleh Allah sifat-sifat kesempurnaan diri manusia dengan sifat lahir dan juga sifat batin. Sehingga ketika kita mengatakan diri kita sebagai Bani Adam, tentu sifat kita tidaklah jauh daripada Nabi Adam itu sendiri. Karena kita itu yang sesifat dengan Nabi Adam, tentu sesuatu yang sesifat akan memiliki fungsi yang sama. Diibaratkan ketika sebuah pabrik membuat sebuah sepeda motor yang menjadi satu contoh prototipe, tentu ketika diciptakan motor-motor yang lain pasti juga akan dicipta sebagai bentuk yang sama dan fungsi yang sama. Maka dari itu ketika kita diciptakan Allah sama serupa dengan Nabi Adam pendahulu kita, tentunya tugas kita itu juga akan sama
dengan keberadaan tugas Nabiullah Adam alaihissalam. Maka ketika kita bertanya apa sebenarnya diciptakannya manusia, kita melihat di dalam ayat Quran Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Hal yang sangat benar menjadi pedoman dalil seorang manusia untuk beribadah kepada Allah. Namun ketika kita menyaksikan bagaimana keadaan jin, dia juga beribadah, namun dia tidak disempurnakan sifatnya oleh Allah. Tentu ada yang membedakan antara jin dan manusia. Apakah itu? Itulah perbedaan tugas antara jin dan manusia. Maka ketika kita merujuk kepada kesempurnaan manusia, sehingga Allah menjadikan manusia diawali oleh Nabiullah Adam alaihissalam, Allah menciptakannya sebagai khalifah di bumi ini untuk mewakili sifat-sifat Allah.